Sebenarnya semuanya telah disampaikan, tapi saya ingin mengulang lagi ya Pak, yang disampaikan oleh Kardinal Saudara. Untuk menyelamatkan peradaban itu sangat tergantung pada kelompok kecil yang kreatif. Dan saya, mengapa saya ikut menjadi penari latar dengan Mbak Alisa untuk menemani para sesepuh ini, karena saya melihat beliau-beliau ini adalah those small individual, those small creative people. Kalau pakai bahasa agamanya itu jamaahnya kecil tetapi bagus. Dan sayangnya jamaah atau jemaat dari yang memperjuangkan perlindungan masyarakat kecil sangat sedikit. Jemaat atau jemaah yang selalu ingin memperjuangkan anti korupsi sangat sedikit jumlahnya. Jemaat atau jemaah yang ingin melihat demokrasi tumbuh dengan baik, ingin melihat lingkungan dan sumber daya alam dilindungi sangat sedikit. Di kelas-kelas saya biasanya saya bilang ini seperti jemaat salat subuh. Kalau cukup satu saf, alhamdulillah itu. Bukan sholat Jumat. Atau kalau ke gereja, saya tanya kabinet, ya jemaat yang datang ke gereja hari Rabu sangat sedikit, ya, yang serius. Oleh karena itu saya ingin mengikatkan diri dengan beliau-beliau karena saya melihat keteladanan. Karena semua yang besar-besar sudah dikemukakan, saya ingin mengusulkan hal yang praktis untuk dua hal. Satu, kita dukung Presiden mengatakan bahwa akan memberantas korupsi sampai kutub. Bagaimana caranya? Daripada kita berpidato, lebih bagus nomor satu, sekarang ini pemerintah dan DPR segera menyelesaikan draft rancangan undang-undang tentang pemulihan aset, tentang perampasan aset. Itu lebih praktikal, realistis, dan sehingga tidak perlu lagi kita berwacana soal pemaafan korupsi. Itu jauh lebih baik. Jadi ini kesungguhannya dapat dilihat. Yang kedua, kita sangat berharap bahwa Presiden tadi sudah disampaikan oleh banyak pihak untuk memberantas lebih dahulu atau merapikan lebih dahulu korupsi di aparat penegak hukum. Ketika saya dapat penegak hukum termasuk KPK, polisi, kejaksaan, dan yang mempunyai kuasa untuk menegakkan hukum. Barusan ada survei baru, polisi dianggap yang paling rawan di antara semua aparat penegak hukum. Itu baru keluar survei integritas nasional yang dari KPK. Yang nomor tiga yang saya ingin sampaikan adalah ini juga praktikal. Pengelolaan sumber daya alam nomor satu harus bertanggung jawab, dan nomor dua dia harus berkeadilan. Tidak ada yang sustainable mining, tidak ada itu penambangan yang berkelanjutan, pasti habis. Yang ada responsible mining, jadi pertambangan atau penambangan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menilai suatu tanggung jawab, satu, dia tidak merusak lebih banyak lingkungan. Yang nomor dua, dia memperhatikan masyarakat sekitar. Yang ketiga, keuntungannya itu ikut mensejahterakan masyarakat sekitar, bukan dimonopoli oleh para oligarki. Jadi saya pikir Presiden itu bisa melakukan yang hal ini. Terakhir, menurut saya, karena Presiden itu juga sekaligus kepala negara, apa yang disampaikan oleh para sesepuh dan tetua adat ini, saya pikir bisa dilaksanakan oleh beliau.
Beliau bisa menjadi panglima perbaikan politik di Indonesia. Beliau bisa menjadi panglima perlindungan lingkungan di Indonesia. Beliau kita berharap menjadi panglima pemberantasan korupsi. Kita tunggu hal-hal yang praktikal tadi, termasuk satu yang praktikal. Sekarang ini kemarin kita diributkan tentang revisi Undang-Undang Minerba. Pada waktu dulu, bukan dulu, beberapa, hanya butuh 4 minggu untuk menyelesaikan itu tanpa konsultasi publik seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Yang sekarang ini akan direvisi lagi dengan menambahkan bahwa perguruan tinggi bisa mengelola tambang. Jadi maksud saya ada banyak hal jauh lebih penting dibanding melakukan hal-hal seperti ini. Oleh karena ini bisa terbayang tidak, organisasi masyarakat mendapatkan konsesi tambang, organisasi kampus mendapatkan konsesi tambang. So untuk mendapatkan yang small group creative individual yang independen seperti Kardinal, ya agak susah. Semoga tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.